Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kunjungi lokasi bencana tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Mendagri mengapresiasi semua pihak yang terlibat penanganan para korban dan meminta seluruh pemerintah daerah melakukan pemetaan rawan bencana longsor dan banjir. Tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya ke lokasi longsor, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam operasi pencarian korban. Dalam kesempatan ini, selain mengapresiasi tim SAR, Mendagri juga memberikan dukungan moral kepada keluarga korban yang berada di lokasi longsor. Selain penanganan pencarian korban, penanganan warga yang terdampak juga telah dipersiapkan, mulai dari disediakannya hunian sementara maupun hunian tetap. Penanganan di sini berlangsung cukup baik, sistematis, terorganisir dengan sangat baik, kekuatan juga cukup, ya, logistik juga cukup, sudah ada yang ditemukan wafat, ya, dan ada yang 5 lagi yang belum ditemukan. Nah, ini waktunya diperpanjang 3 hari. Kita doakan mudah-mudahan yang 5 lagi dapat segera ditemukan. Mendagri juga menginstruksikan agar semua pemerintah daerah melakukan pemetaan lokasi rawan bencana alam, mengingat curah hujan yang tinggi berpotensi masih terjadi hingga akhir tahun. Sejak dimulainya pencarian korban pekan lalu, tim SAR telah menemukan 18 korban meninggal dunia. Tim SAR kini masih mencari 5 korban lainnya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang kemarin mengecek lokasi longsor di Cilacap menemukan adanya cekungan alam yang rentan longsor. Menteri PU mendatangi lokasi longsor di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu siang. Begitu tiba, Dodi langsung mengecek titik-titik longsor. Dalam kunjungannya, Dodi menemukan adanya cekungan alam yang menyebabkan longsor bila curah hujan tinggi. Warga di lokasi sekitar pun akan dievakuasi ke tempat aman. Airnya ngerembes keluar dan membuat longsoran ini. Nah, ke depan setelah proses Sarnas selesai, tugas kita semua adalah meyakinkan bahwa cekungan itu senantiasa kering. Mungkin tidak bisa kering 100%, mungkin keringnya 80%, 90%. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru manakala ada hujan deras. Karena bagaimanapun di bawah itu kan masih banyak perumahan tuh. Itu yang wajib kita jaga sama-sama agar kejadian ini tidak terulang lagi. Apakah di sini atau di tempat lain. Jadi saya sudah janji sama Pak BNPB tadi, kita coba petakan potensi masalah di beberapa tempat lain. Petugas gabungan terjunkan 7 alat berat dan anjing pelacak di lokasi longsor Banjarnegara, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan guna mempercepat proses pencarian korban. Sebanyak 300 personel gabungan dari tim SAR, TNI, Polri, BPBD, dan BNPB melanjutkan pencarian korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Hingga saat ini sebanyak 26 korban masih hilang. Untuk membantu proses pencarian, petugas menurunkan 7 alat berat ke lokasi. Selain itu, sejumlah anjing pelacak juga dikerahkan untuk mempercepat pencarian korban hilang. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Rekonstruksi pembunuhan anggota TNI AD Prada Hairul Muhammad Nail yang diduga tewas dianiaya seniornya di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ibu korban mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka. Rekonstruksi pembunuhan anggota TNI AD Prada Hairul Muhammad Nail yang diduga tewas dianiaya seniornya di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ibu korban mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka.
Sejumlah personil TNI berupaya menenangkan ibu korban. Usai memperagakan sejumlah adegan penganiayaan, ketiga tersangka langsung dibawa ke kantor Denpom Makassar. Ibu korban tidak puas, menduga banyak kejanggalan serta beberapa adegan rekonstruksi yang diperagakan tidak sesuai dengan luka di tubuh korban. Tidak terima saya dipukul, dibunuh. Karena saya memang orang biasa, saya orang bodoh. Tapi saya itu kasih jadi anakku TNI, tidak masukku tidak dibiarkan dipukul seperti itu, tidak dibunuh. Saya itu mau bilang mau mengabdi negara. Sebelumnya pada 11 Oktober 2025 lalu, Prada Hairul Muhammad Nail tewas diduga akibat dianiaya oleh 3 orang seniornya di dalam barak batalion Yon Arhanut 4 Kabupaten Goa. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa dan keluarga menemukan luka bekas penganiayaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Keluarga Prada Luki mengadang Letkol Jastik Hadinata setelah mengikuti sidang lanjutan sebagai saksi dalam kasus kematian prajurit TNI AD Prada Luki. Keluarga menyebut Letkol Jastik tidak jujur dan terlalu banyak lupa. Keluarga Prada Luki langsung menghadang Letkol Jastik sesaat setelah keluar ruang sidang. Keluarga Prada Luki tidak terima dengan kesaksian yang disampaikan Letkol Jastik terkait kematian Prada Luki. Keluarga menyebut Letkol Jastik banyak berbohong, bahkan selalu mengaku lupa dengan kejadian yang menimpa Prada Luki. Dalam sidang, Letkol Jastik Hadinata diperiksa sebagai saksi tambahan untuk terdakwa Sertu Thomas Awi CS. Letkol Jastik mengaku tidak ingat pernah memberikan perintah kepada Made Juni pada 28 Juli atau hari ketika Prada Luki disiksa. Letkol Jastik menegaskan ia hanya memerintahkan Dandi Intel Sertu Thomas Awi untuk memeriksa 2 prajurit, yakni Prada Luki dan rekannya. Ibunda Prada Luki mengatakan Letkol Jastik tidak jujur dan menutupi kejadian sebenarnya. Ya, tapi kami heran, kok bisa waktu ini belum terlalu jauh loh, tapi dia banyakkan lupa dan amnesia. Kasiannya mau korbankan anak buahnya demi jabatan, kami tidak tahu. Tidak apa-apa, Tuhan memberkati Bapak Danyon, itu saja. Kami kecewa dengan kesaksian seorang komandan batalion yang harusnya dia itu ankum tertinggi di dalam batalion tersebut. Tetapi herannya, masa tidak ada laporan dari anggota yang menangani almarhum sampai tanggal 5 baru dia mendengar informasi. Pemirsa, Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan keterlibatan dalam video porno. Didampingi kuasa hukumnya, selegram Lisa Mariana kembali penuh panggilan penyidik Ditcyber Polda Jawa Barat. Lisa di hadapan wartawan tidak banyak berkomentar, hanya minta didoakan atas kasus yang sedang dialaminya. Menurut kuasa hukum Lisa Mariana, hari ini Lisa memenuhi panggilan yang tertunda beberapa waktu yang lalu. Menanggapi status Lisa Mariana sebagai tersangka, kuasa hukum bingung. Pasalnya belum menerima SPDP, namun sudah ada penetapan tersangka. Nanti dilihat di depan aja seperti apa. Tanggapin dong dikit Mbak Lisa. Kondisinya gimana Mbak? Ini kan bertubi-tubi nih Mbak di... Alhamdulillah sehat, didoain aja Mas yang baik-baik. Kalau surat yang kita terima itu adalah pemanggilan saksi, bukan tersangka. Nah, jadi mungkin ada kekeliruan yang dibutuhkan oleh Humas. Gitu. Karena kan pada saat pernyataan Humas itu kan spontanitas itu dijawab. Gitu. Jadi apa yang dinyatakan Humas itu sangat berbeda dengan keterangan dari Lisa Mariana sendiri pada saat itu. Sebelumnya, Lisa Mariana dan seorang pria bertatu dilaporkan sejumlah advokat di Jawa Barat atas kasus dugaan video asusila yang viral di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayetno, iNews melaporkan.